Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Umi semua? Umi harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan bahagia selalu. Oke, selamat datang kembali di dunia bahasa Indonesia. Kita masuk ke materi berikutnya. Fokus ya belajarnya. Kita mulai. Materi kita minggu ini yaitu tentang pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Ini masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya yang telah kita bahas ya nak. Kita masuk ke pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Pola penyajian terbagi menjadi dua. Yang pertama media cetak dan yang kedua ada media elektronik. Kita masuk ke media cetak. Media cetak menggunakan bahasa tertulis dalam penyampaian pesan-pesannya. Yang pertama iklan baris, yang kedua iklan kolom, dan yang ketiga ada iklan display. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya merupakan baris-baris yang terbatas. Tidak ada gambar atau ilustrasi dan teksnya bersifat singkat. Perhatikan contoh iklan baris berikut ini. Oke, bisa kalian lihat di sini ada iklan baris. Perhatikan baik-baik nak, tidak ada gambar atau ilustrasi di dalam iklan tersebut. Hanya ada tulisan atau teks-teks singkat. Sampai sini ngerti? Next, kita masuk iklan yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya berupa kolom-kolom. Bentuknya lebih besar disertai gambar dan ilustrasi. Perhatikan. Oke, ini dia adalah contoh iklan kolom. Umi rasa kalian bisa membedakan antara iklan pertama dengan iklan kedua. Di iklan kolom disertai gambar atau ilustrasi yang lengkap tentang mobil. Sekarang kita masuk ke iklan yang ketiga, ada iklan display. Apa ya Umi iklan display? Iklan display adalah iklan yang berisi kata-kata, gambar, atau media grafis dan lebih menonjolkan gambar dalam iklan tersebut. Perhatikan contohnya. Nah, sudah jelas kan nak? Di sini iklannya sangat terlihat menarik. Kenapa? Karena dalam iklan tersebut ada kata-kata, ada gambar atau media grafis, dan iklannya lebih menonjolkan gambar dari mie sedap tersebut. Paham? Ini lebih menarik dibanding dengan iklan baris yang pertama. Next, kita masuk ke pola penyajian iklan di media elektronik. Mereka terbagi 4. Yang pertama, iklan radio, yang kedua iklan TV, yang ketiga iklan film, dan yang keempat iklan luar ruangan. Oke, perhatikan ada 4 iklan yang terdapat di media elektronik. Ini dia nak penjelasannya, perhatikan sama-sama. Yang pertama, iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang diputar di radio dan lebih mengandalkan efek suara. Umi rasa kalian semua pasti sering mendengar iklan-iklan yang ada di radio. Yang kedua ada iklan TV. Iklan TV adalah iklan yang diputar di TV yang mengandalkan suara, gambar, dan gerak. Pasti kalian bisa membedakan kan nak, yang mana iklan radio dan iklan TV. Tapi menurut Umi, iklan yang paling menarik adalah iklan yang ada di TV. Kenapa ya nak? Karena iklan yang ada di TV, kita bisa mendengar suaranya, melihat gambarnya, dan melihat gerak yang ditampilkan oleh iklan tersebut. Setuju? Selanjutnya, yang ketiga, iklan film. Iklan film adalah iklan yang disajikan sebelum film ditayangkan. Iklan ini berupa gambar dan kata-kata. Iklan ini dibuat tujuannya untuk mempromosikan film tersebut agar penontonnya ramai ya nak. Yang keempat, iklan luar ruangan. Iklan luar ruangan adalah iklan yang biasanya terletak di papan reklame. Di mana kita bisa melihat papan reklame ya nak? Di pinggir-pinggir jalan pastinya. Paham? Sekarang kita masuk ke dalam kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Simak baik-baik yang Umi jelaskan. Bahasa yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster adalah bahasa singkat tetapi jelas. Bahasa tersebut diungkapkan dalam bentuk kalimat yang menarik.
Bahasa juga tidak terikat oleh bahasa baku. Kenapa ya tidak terikat oleh bahasa baku? Iya, agar iklan terlihat menarik dan masyarakat yang melihat iklan tersebut tertarik untuk membeli produk yang sedang dipasarkan. Paham, Nak? Kita masuk ke kalimat yang pertama, ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Perhatikan contohnya. Batik Jawa, batik murah dan berkualitas. Jadi, informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut adalah tentang batik Jawa, batik yang murah dan batik yang berkualitas. Ini adalah contoh dari kalimat deklaratif. Sampai sini paham, Nak? Kita masuk ke kalimat yang kedua, ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif biasanya disebut dengan kalimat tanya yang berfungsi menanyakan sesuatu dengan intonasi tanya. Contohnya, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi kebun binatang nasional? Nah, ini ya, Nak, contoh kalimat interrogatif. Yang ketiga, kita masuk ke kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang disebut dengan kalimat perintah dan ditandai dengan tanda seru. Kalimat imperatif dapat berupa perintah, larangan, dan ajakan. Perhatikan contohnya. Ada 3 contoh. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah jelas kalimat perintah. Yang kedua, jangan dekati narkoba. Ini kalimat larangan. Yang ketiga, mari jaga kebersihan sekolah kita. Kalau sudah ada kata mari, sudah pasti dia itu masuk ke dalam kalimat ajakan. Kita masuk ke kalimat yang terakhir, yaitu kalimat interjeksi. Kalimat ini biasanya disebut kalimat seruan yang berfungsi untuk menyampaikan perasaan pembicara. Kalimat ini mempunyai pola intonasi seru yang ditandai dengan tanda seru. Contohnya, wah, betapa sejuknya pegunungan di Indonesia. Sudah jelas kan, Nak? Dari cara berbicaranya sudah ada pola intonasi. Dan di ujung kalimat ada juga tanda seru. Sampai sini paham, Nak? Baik, Nak, selesai juga pembahasan kita tentang teks iklan, slogan, dan poster. Terima kasih Umi ucapkan kepada anak Umi. Sampai bertemu kembali di dunia bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.